Selamat malam, teman-teman. Eh, Balik lagi kita ke SOT ya, School of Theology. Topik dalam 1 bulan ke depan, 6 pertemuan ke depan, kita akan bahas soal doktrin daripada Roh Kudus. Nah, teman-teman, kita open kamera yuk, biar lebih enak diskusinya, biar lebih enak nanti eh, kakak lihatnya juga nggak cuma lihat kamera doang, tapi lihat muka teman-teman juga. Oke, boleh yang open kamera yuk. Teman-teman yang bisa yuk open kamera. Nah, oke. Ya. Kenapa sih open kamera? Karena dengan open tuh teman-teman tuh hadir. Jadi kehadirannya terlihat. Oh, gitu. Jadi bukan hanya sekedar dialog, ya, sorry, monolog satu arah, tapi juga ada sentuhan touching, ya. Karena ada bagian tubuh dari teman-teman yang terlihat di situ. Oke. Yuk yang lain yang bisa open kamera, open. Ini ada 36, masih belum nyampe setengahnya nih. Yuk, yang bisa open kamera, teman-teman. Oke, oke, izinkan aku share screen, teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat? Word aku apakah sudah terlihat? Oke, udah ya. Nah, teman-teman, jadi dalam sebulan ke depan, 6 minggu ini, kita akan belajar satu tema doktrin Roh Kudus, atau dalam istilah teologi itu pneumatologi. Nah, untuk silabus ya itu udah ada di Google Classroom. Lalu juga materi, aku udah masukin 2 materi ya dari total 4. Nah, selama satu modul ini, ya aku bilangnya modul aja, satu modul ini yang namanya pneumatologi atau doktrin Roh Kudus, kita akan melakukan apa aja sih selama 6 pertemuan? Nah, sebelumnya untuk deskripsi mata pelajaran pneumatologi pasti udah nggak asing ya buat kita semua. Ini adalah mata pelajaran yang memberikan pengetahuan tentang doktrin Roh Kudus. Lalu aku juga kasih 4 buku referensi, teman-teman. Ya. Pertama ada Paul Enns, The Moody Handbook of Theology. Ya, ini udah ada terjemahannya. Ini buku bahasa Inggris tapi udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Penerbitnya Saat Literatur. Ya, harganya ini sekitar 100.000. Ya. Nah, teman-teman, percayalah, harga buku itu nggak sebanding dengan ilmunya. Ya, kita mungkin beli kayak 100.000 mahal, tapi isi buku itu bisa kita pakai sampai berpuluh-puluh tahun ke depan kita pelayanan. Ya, jadi jangan jangan hitung-hitungan untuk buku, teman-teman. Ya, teman-teman bisa nabung atau mungkin bisa PT-PT patungan sama teman-temannya yang lain, lalu bisa beli satu buku buat mungkin 2-3 orang begitu ya. Jadi bisa dibaca bergilir atau difotokopi per bab-babnya gitu. Jangan semuanya ya karena hak cipta juga. Nah, itu. Ya, ini buku pokoknya, salah satu buku pokoknya. Lalu buku 2 dan 3 ini bukunya Pak Eras. Yang pertama Doktrin Roh Kudus, teman-teman udah tahu ya. Doktrin Roh Kudus tuh buku yang tebel itu, yang panjang. Baru yang ketiga ini Makna Sejati Pentakosta. Nah, di aku kelihatan nggak nih teman-teman? Nah, Makna Sejati Pentakosta. Nah, ini ya. Ya ini nih, yang hijau ya, yang hijau. Itu buku renungan. Buku renungan. Teman-teman bisa beli juga, harganya sekitar ini kalau nggak salah 20.000 atau 25.000 gitu. Ya, bisa beli juga. Ya. Nah, buku ini akan menjadi salah satu buku pokok kita atau kalau nggak salah buku tugas deh nanti. Ya, terakhir ya. Nah, lalu yang ketiga yang keempat itu bukunya Pak Jonar Situmorang, judulnya Pneumatologi, penerbitnya Andi. Ya. Nah, teman-teman bisa beli empat-empatnya, bisa memiliki empat-empatnya atau misalnya teman-teman terbatas juga dalam finansial, pilihlah salah satu. Ya, pilihlah salah satu. Ya, pilihlah salah satu. Oh, 50.000 yang Makna Sejati Pentakosta ya. Oke, oke. Pokoknya pilihlah salah satu. Ya. Jadi setiap modul teman-teman tuh ada satu pegangan buku. Ya, satu pegangan buku. Karena dalam satu modul ini 6 pertemuan kita terbatas banget. Ya, apalagi satu pertemuan itu kan cuma 2 jam. Ditambah nanti ada waktu istirahat kan. Itu akan sangat terbatas banget. Nah, selama satu modul atau 6 pertemuan kita akan ngapain aja sih, teman-teman? Pertama, sebenarnya ini kan dimulai di tanggal 11 Januari.
Ya, tapi karena waktu itu 11 Januari itu ada doa puasa, ya jadi ditiadakan. Lalu kan mau dimundurin ke minggu depannya, di tanggal 18, tapi waktu itu aku ada jadwal kuliah, jadi nggak bisa. Jadi baru bisa di hari ini, ya di tanggal 25, di pertemuan ketiga kita. Ya, kita undur ke 2 minggu, ya mundur ke 2 minggu. Nah di pertemuan pertama ini, ya kita akan belajar Roh Kudus itu sebagai pribadi, teman-teman. Nah, ini tujuan pembelajarannya supaya kita tahu pengertian dasar dari doktrin Roh Kudus dan hakikatnya Roh Kudus itu sebagai pribadi. Lalu dalam metode pembelajarannya, teman-teman bisa lihat pada pertemuan ini, ya pertemuan pertama ini, aku yang akan mengajar secara full. Ya, jadi pemaparan dari dosen, baru nanti kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Lalu di pertemuan kedua kita akan belajar keilahian Roh Kudus dan karya ilahinya, ya. Itu dengan tujuan supaya kita tahu mengenai keilahian Roh Kudus yang merupakan salah satu oknum atau pribadi dari Allah Tritunggal. Nah, itu juga masih full aku yang bahas. Ya. Jadi pemaparan materi dari dosen full. Ya, lalu ada tanya jawab. Nah, tapi begitu masuk ke pertemuan 3, kita akan membahas Pentakosta dan baptisan Roh Kudus. Ya, maka di sini kalau teman-teman lihat ya, mahasiswa atau mahasiswi memahami mengenai Pentakosta dan baptisan Roh Kudus. Lalu ada presentasi 1, presentasi 2. Jadi kita akan bagi 3 kelompok. Ya, akan ada 3 kali presentasi, teman-teman. Ya. Jadi ini benar-benar kayak kuliah. Teman-teman dibagi 3 kelompok. Ya, di pertemuan ketiga itu akan ada 2 kali presentasi. Jadi aku nanti hanya sekedar mengamati. Ya, yang mengajar itu bukan aku. Yang mengajar tuh kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kelompoknya teman-teman yang tentuin. Ya. Lalu yang dibahas tuh soal apa sih? Yang dibahas itu ada 2 topik. Pertama soal Pentakosta dan kedua soal baptisan Roh Kudus. Ya, jadi kelompok 1 bahas Pentakosta, kelompok 2 bahas baptisan Roh Kudus. Nah, yang dibahas itu dari mana? Nah, teman-teman perhatikan. Kalau di bagian materi pembelajaran ini, ya teman-teman lihat ada materi pembelajaran. Ini kan ada nomor 1.248 sampai 250. Itu berarti bukunya. Ya, materi pembelajaran 1 titik buku yang pertama. Ya, ini. Buku pertama halaman 248 sampai 250. Nah, buku pertama apa? Oh, bukunya Paul Enns. Ya, ada di situ. Halaman 248 sampai 250. Itu pembelajaran kita. Ya, di pertemuan pertama. Kedua juga ada 2 ini, buku 1 dan 4. Ya, Paul Enns sama bukunya Pak Jonar. Nah, di pertemuan ketiga ini kan presentasi. Teman-teman nggak usah pusing cari-cari buku yang ribet-ribet ya. Jadi presentasinya itu cuma dari buku yang ketiga ya. Kelompok 1 itu dari halaman 1 sampai 70 dan kelompok 2 halaman bab 5 sampai 8. Sorry, ini maksudnya 2 kelompok nih 70 halaman ya. Jadi bukan 1 kelompok. Kelompok 1 itu bab 1 sampai 4, kelompok 2 itu bab 5 sampai 8. Nah, buku ketiga tuh apa sih? Buku ketiga itu bukunya Pak Eras ya. Makna sejati Pentakosta. Nah, jadi memang kita akan bedah buku ini. Nah, cuma bukan saya yang ngajar, teman-teman. Ya. Kenapa kok presentasi sih, teman-teman? Karena dengan teman-teman membaca dan mengajarkan, ya, teman-teman akan mendapatkan ilmu lebih daripada hanya sekedar mendengarkan saya bicara, gitu. Ya. Itu salah satu metode belajar yang paling efektif. Begitu. Jadi saya akan banyak bicara hanya di pertemuan 1 dan 2. Itu teman-teman. Dan modulnya udah dikasih di Classroom. Nah, lalu pertemuan keempat, ya, pertemuan keempat itu bicara mengenai kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini full dari dosen. Ini aku yang bahas full. Ya, ini full pertemuan keempat. Nah, begitu masuk ke pertemuan kelima lagi, topik kita adalah hidup menurut roh dan dosa terhadap Roh Kudus. Jadi ada 2 bahasan. Nah, di sini akan ada presentasi dari kelompok 3, teman-teman. Presentasi dari kelompok 3. By the way, ini ada suara masjid, sorry ya, tetangga kita lagi ibadah. Ya. Jadi presentasi dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 itu presentasi dari buku yang ketiga juga.
Makna Sejati Pentakosta. Bab 14 sampai bab 18, halaman 119 sampai halaman 196. Ya, 4 bab. Jadi masing-masing kelompok tuh bahas dari bukunya Pak Eras, Makna Sejati Pentakosta itu 4 bab, 4 bab. Ya. Begitu. Baru nanti habis kelompok presentasi, tanya jawab, baru nanti aku masuk ke materi yang baru. Ya. Materi yang baru yaitu dosa terhadap Roh Kudus. Ya, pemaparan materi oleh dosen dosa terhadap Roh Kudus. Itu, teman-teman. Ya. Lalu baru habis itu di pertemuan yang terakhir ke-6, nah kita nggak ada ujian, teman-teman. Tapi di sini teman-teman belajar mandiri, studi mandiri, nggak ada kelas. Nggak ada kelas bukan berarti teman-teman nggak belajar. Justru diganti. Dengan cara studi mandiri Google Classroom membuat laporan baca. Dari mana? Buku pertama. Halaman 271 sampai 277. Nah, ini bukunya Paul Enns. Teman-teman nggak perlu beli lagi untuk pertemuan yang ke-6 ini tugasnya. Di situ udah ada PDF-nya, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi kalau emang teman-teman mau, silakan menerjemahkan lewat pakai aplikasi apa di internet dari Inggris ke Indonesia, silahkan. Ya, tapi jauh lebih baik kalau kalian bisa dari bahasa Inggrisnya. Begitu. Ini ada sekitar 5-6 halaman lah. Ya, jadi kalian cuma buat laporan baca nggak usah banyak, 1 atau 2 halaman aja, itu dah. Ya, itu tugasnya. Ya. Nah, kriteria penilaiannya, kehadiran keaktifan 20%, tugas kelompok 40%, tugas akhir 40%. Jadi presentasi itu nanti akan ada penilaiannya sendiri, teman-teman. Ya. Nah, kalau satu orang nggak ngerjain tuh gimana, Kak? Satu orang nggak ngerjain ya nilai tetap bersama. Karena namanya tugas kelompok kan. Ya, harus bisa bekerja sama. Jadi salah satu indikator penilaian tugas kelompok itu bukan hanya isinya, tapi bagaimana teman-teman itu bekerja sama. Ya, bekerja sama. Nah, ini kan ada 30 orangan. Ya. Nanti dibagi 3 kelompok. Ya, satu kelompok pasti kan 10 orang. Ya. Terus yang presentasi gimana, Kak? 10-10-nya? Nggak perlu. Yang presentasi cukup 1 atau 2 orang aja. Ya, 1 atau 2 orang aja mewakili kelompoknya. Begitu. Ya, jadi benar-benar dipilih yang terbaik siapa yang kira-kira bisa mempresentasikan karena dia yang akan mengajar kita. Ya, dia akan mengajar kita. Boleh nggak tambah dari buku-buku lain? Sangat boleh. Ya, itu sangat boleh ya. Nilai tambah buat teman-teman. Gitu. Oke, mengenai silabus, apakah ada pertanyaan? Bagaimana, teman-teman? Mengenai silabus, apakah ada pertanyaan? Ada? Saya Pak Davin. Oh, silakan. Panggil kakak aja. Oh ya. Dan Pak. Enggak, Gua amat gua. Kalau di Ekumene lu panggil gua apa boleh. Enggak Om aja. Enggak bercanda. Nah. Oke, ya Kak. Nah, mau nanya tadi kan ada kelompok ya. Itu kelompok itu yang nentuin dari kakaknya sendiri atau bagaimana? Gak usah, teman-teman aja yang tentuin. Gitu. Teman-teman. Paling nanti kasih tahu ke gua kelompoknya siapa, kelompok 1, 2, 3 itu siapa. Oh gitu. Iya. Oke. Aja. Tapi dibaginya yang fair ya teman-teman. Jangan sampai nanti ada yang kayak pilih-pilih gitu ya. Gitu. Nanti contohnya kayak yang jago-jagonya doang, asik. Ya. Atau enggak gini, misalnya ini kan ada yang SMA, ada yang kuliah kan, atau ada yang kerja. Jangan sampai tuh satu kelompok yang kerja semuanya, yang orang udah kerja semuanya. Tapi satu nanti yang cuma yang anak-anak SMA. Nah, itu kan timpang. Ya, jadi biar adil nanti ada teman-teman yang udah kerja dicampur sama yang masih SMA atau yang masih kuliah. Jadi bisa saling membantu. Ya, gitu. Ya. Itu aja sih untuk kelompok. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk materi. Nah, aku harap teman-teman ketika masuk classroom, teman-teman udah download materinya dan udah membaca. Ya. Aku harap begitu, teman-teman. Kan ini udah ada 2 materi aku masukin. Nanti aku susul lagi untuk materi pertemuan keempat. Ya.
Jadi teman-teman udah download, udah baca dulu begitu, supaya nanti begitu kita masuk kelas, teman-teman udah ada bekal, udah ada isi di kepalanya soal pelajaran yang kita pelajari. Ya. Sehingga apa? Diskusi kita tuh bisa nyambung. Ya, bahkan kalau teman-teman mau lebih lagi, teman-teman bisa bukan hanya sekedar baca materi, tapi cari sumber lain, entah dari internet atau enggak dari buku-buku lain. Ya, begitu. Oke, nah hari ini kita akan bahas mengenai Roh Kudus sebagai pribadi. Ya, tujuan pembelajarannya teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa tahu mengenai pengertian dasar dari doktrin Roh Kudus dan hakikatnya sebagai pribadi. Nah, ini aku gambarnya aku ambil dari Google, yaitu hari Pentakosta, ya para murid dipenuhi oleh lidah-lidah api. Ini gambar yang paling umum kalau kita cari di internet mengenai Roh Kudus, ya, yaitu Pentakosta. Makanya nanti dalam salah satu pertemuan kita yang dibahas itu ini Pentakosta. Jadi selalu ada kaitan, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke sini, aku mau kasih tahu begini, teman-teman dalam belajar teologi, ya sebenarnya kan ada banyak rumpun ilmu teologi. Ada teologi praktika, teologi sistematika, atau doktrin, ya dogmatika, teologi biblika, gitu. Nah, semua itu berujung kepada satu, teologi sistematika, atau doktrin, atau dogmatika. Nah, aku tuh paling suka ngajar teologi dogma. Kenapa? Karena teologi dogma itu mencakup keseluruhan, dan di dalam teologi dogma itu terdapat yang namanya aspek spiritualitas atau mistisisme. Begitu. Nah, jadi begini, sedikit pengantar begini. Gereja itu kan dibagi dua. Ada gereja barat, gereja timur, ya. Gereja barat, gereja timur. Gereja barat itu Roma Katolik. Nah, gereja timur itu dikenal dengan istilah ortodoks, yang katanya menurunkan pengajaran para rasul. Nah, gereja barat, kita ini lebih banyak tahu gereja barat. Gereja barat itu dari Roma Katolik turun ke Protestan, ya Protestan. Dari Protestan muncul Reform, dari Reform muncul lagi Baptis, muncul lagi Pentakosta, Karismatik, ya sampai kita ada di GSKI atau enggak di tempat teman-teman gereja yang lain mungkin yang karismatik. Kalau yang Protestan ada di HKBP, GKI, yang Katolik mungkin ada di Katolik, ya di Roma Katolik, begitu. Itu Barat, itu Barat. Nah dalam perkembangan gereja Barat, ya itu dogma itu selalu terpisah sama yang namanya mistik. Ya. Makanya saya baca-baca buku Katolik juga ya, itu selalu ada pembedaan. Ada orang-orang tuh yang ini khusus teolog, ya. Tapi ada juga nih yang kayak kalau di orang karismatik tuh yang suka dapat penglihatan. Ya. Ada gift ya, orang-orang khusus spesial ada gift. Bahkan untuk pastor eksorsisme, kalau Katolik itu nggak bisa sembarang orang. Ya teman-teman yang Katolik pasti tahu, nggak bisa sembarang orang. Ya, jadi kayak orang tuh yang dikasih gift sama Tuhan. Nah itu gereja Barat. Sampai akhirnya dari Katolik ini muncullah Reform Protestan ya, yang sangat mengutamakan doktrin, dogma. Kita bisa lihat tuh dari gereja GRII, gereja Reform Injili atau gereja yang berbasis Reform lainnya, pasti kebanyakan khotbah eksposisi, doktrinal. Ya, sangat mengutamakan Alkitab, otoritas Alkitab dijunjung tinggi. Ya, baru muncul karismatik lagi. Nah, karismatik nih yang kayak lebih mistik-mistik gitu, ya. Jadi seakan ada pembedaan doktrin atau dogma dengan mistik atau spiritualitas. Makanya beberapa kampus teologi di luar negeri yang beraliran Protestan dan juga Katolik itu membuat satu mata kuliah namanya spiritualitas. Kenapa? Karena mereka melihat dogma ini orang banyak belajar dogma jadi pintar teori. Tapi kehidupannya moral-moral orang-orangnya kok nggak baik gitu. Moral-moral hamba Tuhannya nggak baik. Makanya dibikinlah pelajaran spiritualitas di mana doktrin itu bisa diimplementasikan. Nah, tapi beda sama timur, ya. Beda sama gereja timur. Gereja timur itu memang ada pembagian yang seperti itu, tapi nggak separah di barat. Justru mereka itu, ya, mereka itu beranggapan bahwa di dalam dogma itu ada yang namanya unsur mistisisme. Dengan orang belajar dogma, maka tujuannya apa? Orang itu bisa mengalami Tuhan. Itu. Nah, aku mau terangkan di sini, teman-teman. Kita dalam belajar dogma, ya, kita jangan sampai seperti gereja barat pada umumnya, yaitu
terkesan kayak dualisme gitu ya. Ini spiritualitas atau mistisisme, yang ini dogma, doktrin atau ilmu pengetahuan. Enggak. Ya, dalam hal ini kita lebih baik contoh timur. Ya, satu. Jadi nggak ada yang terpisah. Teologi atau doktrin tanpa mistisisme atau tanpa spiritualitas, kehidupan orang yang takut Tuhan, itu menjadi barang kosong, barang usang. Tahu barang usang yang nggak kepake. Percuma, ilmunya nggak akan kepake. Ya, dalam pelayanan nggak akan kepake ilmunya. Tapi mistisisme atau spiritualitas tanpa teologi itu akan menjadi sebuah abstraksi yang nggak jelas. Abstraksi itu sesuatu yang ngambang-ngambang, yang nggak jelas. Ya, mistisisme, spiritualitas tanpa belajar doktrin itu ngambang. Ya, makanya dalam teologi pasti ada kehidupan spiritualitas seseorang. Ya, kalau Gereja Timur bilang mistisisme, ya, mistis itu bukan berarti hanya sekedar dapat penglihatan, mujizat, bukan. Tapi hidupnya itu, kalau mereka itu kan punya doktrin itu, keselamatan itu dikembalikan ke kodrat ilahi, teosis. Kalau kita tuh corpus delicti, ya istilahnya. Jadi artinya orang yang belajar dogma, hidupnya itu berubah ya, ke kodrat ilahi. Dari kodrat dosa tuh ke kodrat ilahi. Itu ciri orang sebenarnya mempelajari dogma. Ya, jadi jangan sampai kita ada mengkotak-kotakan, oh ini doktrin kayak teori, spiritualitas kayaknya yang mistik. Enggak, itu jadi satu. Ya, jadi satu. Justru menjadi salah kalau orang yang belajar doktrin hidupnya nggak berubah. Tapi menjadi salah juga orang yang suka dapat penglihatan-penglihatan, ya, dapat mimpi-mimpi, ya, tapi dia sendiri nggak punya landasan Alkitab yang benar. Nah, kita harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Langsung, ya. Pneumatologi ini berasal dari dua kata Yunani, pneuma dan logos, ya. Ini bahasa Yunani. Pneuma artinya roh, logos artinya ilmu. Jadi, pneumatologi itu studi atau ilmu ya dalam teologi Kristen yang mempelajari khusus tentang Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Nah, dalam ilmu teologi ada banyak pembahasan, ya, ada doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Kristus, ya, doktrin keselamatan dan lain-lain, ya. Nah, ini yang jadi penekanan teman-teman. Dalam pembahasan di sini, ya, doktrin Roh Kudus kita itu dari sudut pandang gereja GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Ya, GSKI sendiri itu merupakan sinode yang terbentuk dari GBI. GBI ini Pentakosta. Jadi kesimpulannya adalah ini. Doktrin Roh Kudus yang dipaparkan dalam pelajaran kita ini adalah doktrin Roh Kudus dari sudut pandang teologi Pentakosta. Ya. Ada doktrin Roh Kudus dari sudut pandang Katolik, dari sudut pandang Reform, dari sudut pandang teologi Baptis banyak. Ya. Tapi khusus ini kita dari sudut pandang Pentakosta. Karena GSKI dari Pentakosta. Ya, karena 180 kan juga sama dengan GSKI, ya. Jadi memang kajiannya di sini. Nah, oleh karena itu kita belajar dulu nih sekilas mengenai gerakan Pentakosta, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang beragama Katolik atau mungkin yang Protestan pasti bingung, Pentakosta itu apa sih? Kita taunya hari raya. Itu sebenarnya denominasi, ya. Nah, ini berasal dari Kisah Rasul 2 yang merupakan hari di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas para rasul, maka mereka diperlengkapi tuh dengan berbagai macam karunia, bahasa roh, mengusir roh jahat, bernubuat dan lain sebagainya. Ya, tapi ingat, itu karunia roh itu bertujuan untuk melengkapi pekerjaan gereja Tuhan, terutama pada masa itu. Ya, pada masa itu. Nah, membahas doktrin Roh Kudus dari sudut pandang teologi Pentakosta, maka kita harus tahu dulu nih sejarah daripada teologi Pentakosta itu. Ya. Gerakan Pentakosta ini dari Amerika. Dari Amerika. Ya. Menurut Claudia Kendrick, gerakan ini berasal dari Amerika Selatan. Gerakan ini dimulai oleh yang namanya Charles Parham, teman-teman. Ya, ini Charles Fox Parham. Ini tokoh Pentakosta. Dia ini ketua dari Sekolah Alkitab Bethel di Topeka, Kansas, Amerika. Ya. Nah, pada mulanya si Parham ini, dia itu pendeta dari gereja Metodis di Kansas. Nah, dia juga penginjil. Nah, penginjil independen ini artinya dia tidak mengambil duit dari gereja.
Ya, jadi Parham ini nggak terima gaji dari gereja, dia hanya penginjil jalanan. Ya. Nah di Topeka Parham nih membuat satu rumah namanya Rumah Kesembuhan Ilahi. Nah di sini di rumah ini dia membuat banyak mujizat, ya, penyembuhan orang sakit, dan akhirnya di rumah inilah masuk majalah Kesembuhan Ilahi gitu ya, menerbitkan majalah Kesembuhan Ilahi yang berisi mengenai kesaksian-kesaksian orang-orang yang disembuhkan. Nah, salah satu ya ini kan karena ini kelas jadi nggak apa-apa ya, aku rasa sebut merek. Kalau salah satu denominasi gereja kayak misal Tiberias, kalau teman-teman lihat buletinnya, itu kan ada kesembuhan kan, di depan tuh kesaksian, misalnya sembuh dari tumor usia 32 tahun. Nah, buletin itu kayak gitu. Jadi kesaksian-kesaksian orang-orang yang udah disembuhkan, ya. Nah, suatu waktu ya, ketika Parham mengajar di kelas, dia bahas Kisah Rasul 2 mengenai tanda-tanda karunia Roh Kudus, ya. Nah, dia tuh mau pergi. Waktu itu ada tugas pelayanan mau pergi. Lalu kasih tugas kepada para muridnya sebelum dia khotbah di tempat lain untuk membahas tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus. Dan menarik, ternyata para murid ini menemukan dari keempat ayat di Kisah Rasul 2 ayat 4, 10 ayat 46, 19 ayat 6, dan 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 33, bahwa keempat ini beranggapan bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya, memiliki karunia berbahasa roh. Nah, bagaimana dengan teologi GSKI terkait dengan baptisan Roh Kudus dan tanda awalnya? Nah, ini nanti akan kita bahas di baptisan Roh Kudus. Jadi kita nggak bahas di sini, ya. Itu ada di bukunya Makna Sejati Pentakosta. Makanya aku sangat himbau teman-teman beli buku ini, punya buku ini, ya. Makna Sejati Pentakosta. Di situ akan dijelaskan. Nah, memang dalam hal ini ada sedikit perbedaan, ya. Tanda awal orang dibaptis Roh Kudus dari sudut pandang GSKI dengan teologi Pentakosta lainnya, ya. Tapi tetap dalam hal pengimplementasian hidup itu sama, ya, sama. Yang nanti berujungnya pada kesucian, kekudusan, seperti itu. Nah, singkat cerita, Parham dan muridnya kan menemukan nih bukti-bukti baptisan Roh Kudus, ya, tanggal 31 Desember. Dia mengadakan kebaktian tahun 1900. Jadi ini sekitar 100 tahunan yang lalu kejadiannya. Nah, sampai kebaktian itu sampai subuh. Kenapa sampai subuh? Karena ini Pentakosta itu terkenal karunia, terutama bahasa lidah. Makanya di sini tercatat catatan sejarah, ya, ada salah satu murid Parham namanya Agnes Osman, ya, dia minta kepada si Parham ini untuk numpangin tangan supaya si Agnes ini bisa mendapatkan karunia baptisan Roh Kudus. Dan ternyata tiba-tiba Agnes berbahasa Mandarin. Ya, sebelumnya dia nggak pernah belajar bahasa Mandarin. Tiba-tiba dia bisa bahasa Mandarin. Ya, bahkan saat ia berkomunikasi dalam bentuk tulisan, ia menulis aksara Mandarin, teman-teman. Ya, ia nggak dapat berkata dalam bahasa Inggris selama 3 hari. Ya, Parham sendiri bingung. Oh, ternyata dibaptis Roh Kudus. Begitu. Nah, tahun 1905, Parham mendirikan sekolah Alkitab di Houston, Texas. Ya. Nah, ini salah satu pengikutnya yang terkenal namanya William Seymour. Ini orang kulit hitam. Ya. Ini salah satu pendiri daripada gerakan Pentakosta selain Parham. Ini menarik. Pentakosta itu menarik, teman-teman. Kenapa? Beda dengan gereja evangelikal atau reform. Gereja Injili ya atau evangelikal atau yang terkenal kayak reform itu mayoritas itu kan memang dari Eropa, ya, dan masuk ke Indonesia, ya, itu dibawa dari misionaris dari Tiongkok, ya. Mayoritas jemaat mereka itu orang kulit putih, ya, mayoritas jemaat mereka itu orang kulit putih, itu. Nah, saya nggak tahu apa di dalam gerejanya ada perbedaan suku atau gimana, saya nggak ngerti, ya, tapi bisa jadi kalau itu mayoritas biasanya bisa jadi. Ya, tapi beda sama Pentakosta. Pentakosta ini dimulai dari orang kulit hitam. Yang pada masa itu orang kulit putih itu rasis sama orang kulit hitam. Nah, makanya kalau bisa dibilang apakah ini pekerjaan Tuhan, mungkin bisa jadi. Gitu. Dari orang kulit hitam. Dengan arti apa? Pentakosta itu sebenarnya kalau kita mau bandingkan dengan evangelikal dalam hal
jemaat, ya, Pentakosta itu lebih bisa open kepada semua suku. Nah, kayak gereja-gereja Pentakosta tuh kenapa jemaatnya banyak? Saya baru ngerti. Oh, gereja ini nggak terlalu mengutamakan kesukuan. Kalau gereja Injili, Reform, atau evangelika lainnya, ya, itu sangat mengutamakan kesukuan. Makanya beberapa gereja mereka itu ada namanya payung kayak PGPI gitu kan ada PGPI, PGI, ada namanya PGTI ya, Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia. Karena memang pendirinya dari rata-rata yang mendirikan gereja evangelikal itu dari Tiongkok ya. Nah, memang waktu itu konteksnya untuk kebutuhan orang-orang Tiongkok yang dalam masa penjajahan waktu itu kan Belanda. Seperti itu ya. Nah, tapi memang sangat mengutamakan salah satunya yaitu gereja ini buat mayoritas penduduk setempat pada masa itu, kelompok-kelompok orang-orang Tionghoa setempat gitu ya. Nah, makanya beda sama Pentakosta. Ya, Pentakosta bisa lebih open minded. Ada sedikit cerita, teman-teman. Ini dari salah satu dosen saya. Dia namanya Pak Suprapto. Nggak tahu, mungkin teman-teman tahu nggak Pak Suprapto Sapari? Saya rasa Kais tahu tuh. Kais pasti tahu, ini orang lama. Dia udah meninggal, udah sama Tuhan Yesus pastinya. Dia cerita waktu kelas misiologi. Jadi ini salah satu orang yang dekat sama Om Ho. Om Ho itu pendiri GBI, Ho Leong Seng. Ya, Om Ho ini orang Tionghoa dari Ambon. Ya, kalau saya nggak salah Ambon, ya Ambon. Nah, dia tuh sangat suka sama orang Kupang. Nggak tahu kenapa, pokoknya dia tuh suka banget sama orang Timur. Makanya termasuk salah satunya Om Eras itu kan punya misi itu selalu ke Timur kan. Ya mungkin aku rasa nurun dari sana ya, dari Opahu gitu. Nah, satu kali begini, Om Ho ini ditemenin sama Pak Suprapto, ketemu sama salah satu badan misi dari luar negeri. Nah, badan misi ini bilang begini ke Om Ho, saya bantu kamu ya dalam hal penginjilan, saya bantu kamu dalam hal penginjilan. Nah, oke, bagus, terima kasih kamu bisa bantu aku. Nah, tapi orang ini bilang begini, tapi gini, Pak, kita menginjili untuk orang-orang Tionghoa aja yang dari Tiongkok ke Indonesia. Ya, kan waktu itu perantauan kan, gitu. Nah, Om Ho bilang begini, saya nggak mau. Ya, ini GBI harus untuk orang-orang, semua orang harus bisa masuk. Nah, itu diceritakan sama Pak Suprapto di kelas saya. Dan hari ini kita bisa lihat buah pelayanan dari Om Ho. GBI itu jadi gereja nomor 2 terbesar di Indonesia. Ya, ini bukan soal jumlahnya ya teman-teman, tapi kita bisa lihat ketulusan hati daripada Om Ho, Ho Leong Seng. Ya, dia orang sederhana. Ya, karena aku dulu di seminari Bethel, lihat rumahnya aja teman-teman. Sorry. Rumahnya dia itu mungkin kayak kontrakan. Bener deh. Itu paling apa ya? Itu cuma di lantai 2. Udah gitu nggak gede. Gitu. Kecil, sangat kecil. Rumahnya sangat kecil. Teman-teman. Ya, mobilnya itu Kijang yang butut, yang warna putih. Ya. Tapi dia bisa menghasilkan banyak hamba Tuhan besar. Dan dia bisa gerejanya itu ya dalam waktu singkat jadi gereja terbesar nomor 2 setelah HKBP. Wah, itu luar biasa. Dia sampai matinya pun nggak bawa apa-apa. Semua dia kasih ke Tuhan. Nah, itu salah satu gambaran menurut saya hamba Tuhan yang patut diteladani. Hamba Tuhan besar hari ini sangat jarang punya hati kayak dia. Baju cuma kemeja putih ya sama celana. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Nggak minder, hidup susah tuh dia nggak minder. Dia selalu bangga, ya pekerja keras juga. Wah, itu luar biasa. Itu saya sangat respect sama beliau, Om Ho. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Ini waktu tinggal sedikit lagi untuk sesi pertama. Ya, singkat cerita, ini teman-teman nanti bisa baca ya. Singkat cerita, William Seymour ini, ya ini salah satu murid Parham. Ya. Nah, kalau teman-teman tahu, ya mungkin teman-teman pernah dengar juga ini pada pada tanggal 9 April 1906 di Los Angeles ya. Itu kan tempat ibadahnya pindah ke Jalan Azusa. Ini Azusa Street ya, 312. Ya. Sebuah bangunan pabrik. Nah, orang-orang berkumpul dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Nah, mereka ini bukan dating, ini datang. Mereka datang untuk mencari baptisan Roh Kudus dan kesembuhan ilahi. Dan yang menariknya, dari ibadah jam 10 sampai jam 3 pagi, itu terjadi
kesembuhan ilahi, terjadi bahasa roh. Ya, makanya ini peristiwa cukup terkenal. Makanya ada yang namanya istilah Pentakosta ke-1. Pentakosta ke-1 tuh yang di zaman Alkitab. Lalu Pentakosta kedua di Azusa Street. Pentakosta ketiga. Nah, ini saya juga bingung ya. Tapi ada orang bilang Pentakosta ketiga di Indonesia. Tempatnya di Sentul. Nah, saya nggak tahu juga. Ya, itu kan mungkin menurut orang ya, menurut pendapat lain ya. Tapi saya kurang setuju sama argumen yang itu ya. Pentakosta ada 1, 2, 3. Dalam hal ini saya kurang setuju. Ya, saya kurang setuju. Bahkan Charles Parham pun nggak berkata itu Pentakosta kedua. Nggak berkata begitu. Jadi itu buatan orang. Itu bukan, ya saya dalam hal ini saya kurang setuju aja. Gitu. Nah, gerakan ini menyebar. Nah, singkatnya sampai di Indonesia. Di Indonesia gerakan ini dibawa oleh keluarga Richard ya dan juga istrinya dan beberapa orang dari Bethel Temple. Ya, nah mereka tiba di Batavia, kemudian berlayar menuju Bali. Jadi dari Jakarta, ya Jakarta itu ke Bali, teman-teman. Nah, dari Bali ini mereka kan menerjemahkan Alkitab begitu. Tapi dilarang sama pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Sehingga Januari 1922 ke Surabaya. Nah, ini yang cukup menarik ya. Di Surabaya. Lalu tanggal 3 ke Cepu, ada di Cepu. Ya, ini seorang penginjil namanya Grosbeck ya. Dan Thyssen juga membaptis 13 orang. Ya, selanjutnya nyampailah di Jawa Timur, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, Irian. Nah, kenapa Surabaya itu sangat menarik, teman-teman? Gereja terbesar di Surabaya itu apa? Betani, yang sekarang GSKI kan. Betani. Betani. Nah, bahkan kalau bisa dibilang asal mula Pentakosta terbesar itu memang dari Surabaya. Sebelum Betani itu ada, aku lupa gereja apa ya. Ya pokoknya adalah ini pendeta cukup senior sih. Dulu gereja besar, sekarang udah nggak terlalu besar Pentakosta. Ya, aduh lupa, aku lupa. Nah, tapi salah satu yang kedua itu Betani. Betani itu bukan yang pertama, itu yang kedua. Itu generasi kedua. Pak Alex gitu ya. Pak Alex lalu ngutus Pak Niko, ngutus lagi Pak Arifin gitu ya. Nah, itu Pentakosta nyebar. Ya, itulah cikal bakal dari tahun 1900-an akhir di Indonesia. Itu tuh muncul Pentakosta tuh besar. Ya, terutama dari Betaninya Pak Niko itu. Betaninya Pak Alex. Ya, Betaninya Pak Alex gitu. Ya, itu tuh besarnya dari situ. Itu Surabaya ya, Surabaya. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa gereja-gereja beraliran Pentakosta, ada GPDI, GBIS. Nah, GBI dulu GBIS. Ini sinode lagi sebelum GBI. Ini kakeknya GSKI. Baru ada Betani, ada Gereja Mawar Sharon, ini Pak Philip Mantova, ada GSKI. GSKI ini Pentakosta, teman-teman. Nah, cirinya apa sih? Kita bisa lihat ada karunia-karunia roh, ya. Itu yang paling menonjol di situ. Bahkan dalam platformnya itu GSK itu masuk ke PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. Lalu ada Tiberias, ya, ada Bethel Tabernacle, ada sebelum Betani itu Tabernacle, Gereja Bethel Tabernacle itu ada ya dulu Surabaya itu. Nah, lalu Gereja Pentakosta, Isa Almasi dan lainnya. Ya, oke. Sampai di sini teman-teman, aku kasih waktu. Ini mau bertanya dulu atau mau istirahat? Atau mau istirahat tapi ada yang mau nanya, boleh? Oke, break dulu sambil nanya ya. Oke, silahkan. Teman-teman yang mau break, silahkan. Yang mau nanya, silahkan. Ada yang mau nanya? Bagaimana? Apakah ada? Oke, nampaknya nggak ada ya. Oke, sambil break, teman-teman, waktu 5 menit ya.
Oke, udah pada kembali teman-teman? Kalau udah bisa open kamera. Yang lain mana? Ini ada pertanyaan dari Maruba. GPI dan GPDI bedanya di mana, Kak? Nah, ini kurang tahu ya. GPI itu kurang tahu. Tapi sekilas ya, GPI itu Gereja Pentakosta Indonesia itu dari Sumatera Utara. Itu Pentakosta yang khusus orang Batak tadi. Nah, beda sama GPDI. GPDI itu bukan. Gitu. Nah, singkatnya begitu. Mungkin nanti bisa di searching karena GPI nggak terlalu terkenal. Ya, GPD itu Gereja Pentakosta di Indonesia gitu. Tuh, pinter Natasha. Ada yang mau nanya lagi nggak sampai di sini teman-teman? Sejarah gerakan Pentakosta. Ada? Kira-kira? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini dia. Kita masuk ke Roh Kudus itu sebagai pribadi. Ini dasarnya dulu ya. Seringkali orang itu beranggapan bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga aktif. Tenaga aktif yang seperti diajarkan oleh saksi Yehua atau saksi Yehova. Nah, itu sebenarnya ajaran sesat. Ya, karena pada waktu itu sebelum saksi Yehova ada yang namanya Arius. Arius itu beranggapan bahwa Roh Kudus itu ya hanya sebagai sesuatu gitu, zat atau pengaruh. Ya, Roh Kudus bukan benar-benar pribadi. Ya, itu. Nah, ini dikutuk sama Konsili Nikea tahun 325. Ya. Nah, tapi meskipun demikian pengajaran Arius ini masih berkelanjutan sampai sekarang, terutama dalam hal saksi Yehova. Begitu. Roh Kudus itu nanti kita akan lihat bukti-buktinya sebagai pribadi ya. Kenapa kok dianggapnya sebagai zat atau pengaruh? Karena memang di Alkitab sendiri kan Roh Kudus tuh nggak ada nama. Beda sama Yesus kan Yesus tok. Ya, ya kalau misalnya mengacu ke nama gitu, yang nama tok gitu Roh Kudus nggak ada gitu. Dia adanya nanti ada di bawah-bawah itu ada nama-nama Roh Kudus tuh kayak roh penghibur, roh kebenaran, ya itu ada. Tapi yang nama dalam arti kayak panggilan yang mencerminkan pribadi gitu ya. Misalnya kayak aku Davin gitu ya, ada Natasha, ada Randy gitu ya, ada Maruba begitu. Nah, Roh Kudus tuh nggak ada. Dia roh dan juga kudus gitu kan. Roh itu berarti sesuatu yang tidak terlihat, kudus itu sesuatu yang suci begitu. Jadi memang dianggap itu hanya sekedar pengaruh ya, tapi enggak. Roh Kudus itu pribadi. Nah, Roh Kudus merupakan pribadi dalam ketritunggalan Allah. Kata Tritunggal itu mengacu pada fakta bahwa Allah itu tunggal dalam hakikat, tapi jamak dalam kepribadiannya. Ingat, hakikat. Ya, nah di sini kita nggak bahas Tritunggal. Singkatnya hakikat tuh kayak misalnya satu itu kayak Indonesia, satu kesatuan. Ya, Indonesia ada berapa? Satu. Tapi ada pribadi yang jamak gitu ya. Ada suku Jawa, Batak dan lain sebagainya begitu. Nah, ya, Tritunggal itu terdiri atas 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun masing-masing itu Allah dan setara. Dalam hal ini saya lebih sependapat bahwa lembaga Tritunggal itu semua setara. Ya, setara. Dalam hal identitas semuanya Allah. Ya, dalam hal identitas semuanya Allah. Ya. Oh, gimana ceritanya? Tapi bagaimana dengan ayat yang mengatakan Bapak mengutus aku? Begitu. Kan Yesus bilang Bapak mengutus aku. Begitu. Nah, setara di sini memang setara dalam arti hakikat, bukan fungsi. Saya nggak bicara fungsi. Ya. Ya, setara itu ya ini bicara hakikat. Hakikatnya apa? Hakikatnya Allah. Ya, hakikatnya Allah. Ya, hakikatnya Allah.
Jadi memang dikatakan jamak dalam pribadi. Ya, jamak dalam pribadi. Begitu. Tapi hakikatnya itu adalah Allah, teman-teman. Ya, hakikatnya itu adalah Allah. Sorry, tadi ini ada yang kasih masukan. Jamak dalam pribadi dan kepribadian itu maknanya beda loh. Emang tadi saya ngomongnya kepribadian ya? Oke, sorry. Kayak salah ya. Oke. Nah, pribadi atau personalitas ya, secara sederhana ya, itu dapat dijabarkan sebagai yang memiliki akal budi, emosi atau kehendak. Ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Karena itu dengan mendemonstrasikan bahwa Roh Kudus punya pikiran, perasaan, kehendak, maka dapat dikatakan dia pribadi. Nah, kita lihat aspek Roh Kudus itu punya pikiran. Ya, Roma 8 ayat 27. Ya, bahwa Allah yang memiliki hati nurani, mengerti maksud Roh Kudus. Ya, ayatnya nanti teman-teman buka sendiri ya. Ya, Allah yang memiliki hati nurani, ya, mengerti maksud Roh Kudus. Di sini jelas Roh Kudus memiliki maksud tertentu dan diketahui oleh Allah Bapa. Gitu. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 28, Roh Kudus itu mampu membuat satu keputusan. Karena Roh Kudus adalah suatu pribadi yang intelek sebagai bukti atau kriteria dari satu oknum. Jadi dia bisa berpikir sendiri. Ya. Tapi dia bisa berpikir sendiri, begitu. Kedua, Roh Kudus itu punya perasaan atau emosi. Ya. Emosi atau sensibilitas itu memiliki arti itu perasaan. Ya, memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberikan tanggapan pada sesuatu. Jadi dia bisa merespon sesuatu. Efesus 4 ayat 30. Ya, Paulus mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah. Jadi Roh Kudus bisa didukakan. Ya. Konteksnya menekankan bahwa Roh Kudus berduka ketika orang percaya itu berdosa dengan berdusta, merasa marah. Ini konteks Efesus ya. Dengan mencuri dan malas-malas, mengatakan hal-hal yang nggak baik. Hal ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu merupakan pribadi. Sebab hanya pribadi itu yang bisa dibuat sedih atau berduka. Apabila Roh Kudus hanya sekedar pengaruh, maka ia nggak dapat berduka, teman-teman. Ya, dia nggak dapat berduka. Ya, dia punya pengaruh. Dia bukan hanya sekedar pengaruh. Dia bisa mempengaruhi, tapi dia pribadi. Ya. Tiga, dia punya kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak, ya, mengimplikasikan bahwa ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Adalah kehendak Roh Kudus supaya orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus, mau memberi diri untuk dipimpin sesuai dengan kehendak Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah juga kita memiliki kehendak yang dikehendakinya. Galatia 5 ayat 25. Selain itu Kisah Rasul 16 ayat 6 juga mengatakan Roh Kudus itu menggunakan kehendaknya dengan melarang Paulus berkhotbah di Asia dan mengarahkan pelayanan Paulus ke Eropa. Ya. Dan itu kan ada Roh Kudus, ada Roh Yesus kan. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Sebenarnya itu sama. Ya. Jadi begini, memahami Tritunggal tuh jangan dipahami secara terpisah. Ini Roh Kudus, ini Yesus, ini Bapa. Jadi kayak terpisah, jangan. Itu satu korelasi yang sama. Ya, itu semua berhubungan. Nah, ini misteri yang kita nggak bisa pecahkan, teman-teman. Misteri yang kita nggak bisa pecahkan. Karena tiga oknum ini sudah ada sebelum kita ada. Ya, ini misteri yang kita sampai mati pun kita nggak akan pernah bisa pecahkan. Ya, kita nggak akan pernah bisa pecahkan. Ada orang bilang, oh Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Tapi teks di Injil Yohanes 1, teks Yunani itu berbicara Yesus itu hakikat. Hologos. Logos itu ya theos itu. Satu hakikat. Jadi kita nggak akan pernah bisa ngerti satu hakikat gimana. Nah di sini kita harus bisa memahami yang namanya keterbatasan manusia. Ya. Kita nggak akan pernah bisa memahami Allah itu sepenuhnya. Nggak bisa, dengan keterbatasan kita nggak bisa. Ya, ini udah di luar akal manusia. Tapi apa yang ada dalam Alkitab, data-data yang kita lihat dalam Alkitab, ya itu yang harus kita terima. Begitu. Karena ya di luar kemampuan kita untuk mengerti Tuhan sepenuhnya ya, sepenuhnya.
Ya, seperti itu. Jadi Roh Kudus Yesus ini sama Bapa, ya, Tritunggal itu tuh dalam satu kesatuan. Ya, ada hubungan, ada relasi. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, Roh Kudus ini beda sama Yesus gitu. Ya dalam hal pribadinya iya beda. Ya, tapi dalam konteks itu kan Roh Yesus melarangkan. Itu sebenarnya bicara penegasan bahwa Yesus sendiri tidak menginginkan Paulus untuk pelayanan ke sana. Begitu. Ya, begitu. Jadi tidak dapat dipisahkan. Karena Roh Kudus juga diberi sama Yesus. Ketika Yesus mau naik ke sorga, dia bilang apa? Aku akan menjanjikan penolong. Ya, aku akan mengutus. Ya, aku akan mengirimkan penolong. Siapa? Roh Kudus. Ya. Nah, itu pemikiran jelasnya tuh kita memang masih agak bingung gimana begitu ya. Apakah Roh Kudus tuh sama dengan Yesus sendiri, kita nggak ngerti. Ya, tapi ini pribadi. Yang pasti ini pribadi. Ya, dia keluar dari Bapa, dia juga dikirimkan oleh Yesus. Begitu. Ya, tapi dia pribadi yang memiliki kehendak sendiri. Ya, tentu kehendaknya tidak terpisah dari Allah Bapa dan Allah Anak. Seperti itu. Ya. Nah, selain memiliki atribut, ada juga karya-karya Roh Kudus. Pertama itu ngajar. Ya. Sebelum Yesus meninggalkan para murid, ya, Yesus membesarkan hati mereka dengan mengatakan bahwa ia akan mengutus penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16 nih yang tadi saya bilang. Kata yang lain ini menekankan bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong yang serupa dengan Kristus. Begitu. Sebagaimana Kristus mengajar para murid, demikian juga Roh Kudus akan mengajar mereka. Roh Kudus akan melaksanakan dan melakukan pengajaran yang sama dengan Kristus. Roh Kudus akan membuat mereka mengingat hal-hal yang Kristus telah ajarkan sebelumnya. Roh Kudus akan mengonfirmasi pengajaran Kristus. Jadi begini teman-teman, kalau ada orang yang mengatasnamakan Roh Kudus, ya, tapi tidak meninggikan Yesus dalam hal pengajaran atau dalam hidupnya, itu pasti roh yang lain. Karena pengajaran dari Roh Kudus itu selalu sama dengan apa yang Yesus ajarkan. Paham nggak sampai di sini teman-teman? Roh Kudus ini kan penggantinya Yesus untuk mengajar para murid. Karena Yesus secara fisikly ya udah di sorga. Tapi rohnya ya melalui Roh Kudus ya itu tidak terbatas untuk mengajarkan setiap murid-muridnya, termasuk kita sampai hari ini. Nah, berarti apa yang diajarkan Roh Kudus itu juga diajarkan Yesus. Di situ. Dengan kata lain gini, yang menjadi epicentrum atau pusatnya itu Kristus. Kristus sentris. Makanya dalam hidup ya atau dalam khotbah atau dalam pengajaran harusnya berpusat pada Kristus. Nah, ini yang saya lihat ya teman-teman, kelemahan daripada beberapa hamba Tuhan Pentakosta ya. Memberikan aspek berat itu kepada Roh Kudus. Ya, dikit-dikit Roh Kudus ya, dikit-dikit Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi dalam hal pengajaran, dalam hal hidupnya, bahkan dalam hal kehidupannya juga tidak mencerminkan Kristus, tidak mengutamakan Kristus. Begitu. Nah, ini pasti roh yang lain. Karena Roh Kudus tidak mungkin berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Ini sama. Ini roh yang sama. Gitu. Ini roh yang sama dalam kelembagaan Allah. Ya, dalam keilahian Allah begitu. Nah, ini pribadi yang berbeda tetapi sama. Sama dalam arti mengajarkan hal yang sama gitu tentang Kristus. Jadi nggak mungkin berbeda. Ya. Jadi nggak mungkin berbeda. Makanya kalau mau tahu pendeta itu apakah berasal dari Tuhan atau enggak, salah satunya ya lihat dari ajarannya. Dia bisa memakai nama Roh Kudus, karunia mujizat. Tapi kalau dalam aspek pengajaran dan kehidupannya tidak mengutamakan Kristus dan tidak mencerminkan Kristus, itu pasti dari roh yang lain. Itu pasti dari roh yang lain. Nah, kedua, Roh Kudus itu bersaksi. Ya. Yesus berjanji pada para murid bahwa Roh Kudus akan memberikan kesaksian tentang aku. Siapa? Yesus Kristus. Kata memberikan kesaksian berarti memberikan kesaksian tentang seseorang. Nah, Roh Kudus akan bersaksi tentang pengajaran Kristus bahwa ia telah datang dari Bapa dan telah mengatakan kebenaran Allah. Kata yang sama digunakan pada waktu para murid bersaksi tentang Kristus dalam Yohanes 15 ayat 27. Sebagaimana para murid bersaksi tentang Kristus, demikian pula Roh Kudus bersaksi tentang Kristus.
beberapa tahun lalu ya teman-teman, sempat dihebohkan sama ada salah satu hamba Tuhan ya, dari ciri khasnya Pentakosta. Dia ngaku nih dari Pentakosta. Gerakan Pentakosta. Mujizat dia buat ya. Kesembuhan-kesembuhan ilahi, pengusiran setan saya nggak tahu, tapi kesembuhan yang paling banyak. Ya, kesembuhan yang paling banyak. Nah, tapi disinyalir ternyata hamba Tuhan ini bukan orang Indonesia, orang luar. Hamba Tuhan ini memakai ilmu, bukan kuasa dari Tuhan. Ya. Tapi dia selalu memakai atas nama Roh Kudus. Tapi ingat, ketika ditelaah dari khotbahnya, dia tidak pernah menyinggung nama Yesus Kristus. Oh. Ya. Jadi orang bisa mengatasnamakan Roh Kudus, tapi itu dari nabi palsu. Ya. Makanya, ya sekali lagi, apa yang Roh Kudus ajarkan dan apa yang Roh Kudus saksikan itu bermuara pada Kristus. Nggak bisa enggak. Nah, sebagai implementasinya dari pembahasan kita, kalau kita belajar doktrin Roh Kudus, maka segala kesaksian dan pengajaran kita dan hidup kita itu bermuara pada satu kata, Kristus. Di situ. Sia-sia apa yang kita pelajari hari ini, kalau dalam khotbah kita tidak mengutamakan Kristus. Sia-sia apa yang kita pelajari hari ini, kalau dalam kehidupan kita juga tidak mencerminkan Kristus. Karena bermuara ke sana. Ya, Kristus. Ya, muaranya itu ke sana. Gitu. Nah, Roh Kudus juga membimbing. Yesus mendeklarasikan, lagi-lagi Yesus, bahwa Roh Kudus itu datang, ia akan membimbing para murid kepada semua kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Gambarannya mirip dengan seorang pemandu atau pengantar yang menemani wisatawan yang berpergian ke wilayah asing yang sudah dikenal oleh pemandu itu. Ya. Karena ini kan satu lembaga ilahi, ya, lembaga ilahi yang namanya Allah, gitu ya, Allah Roh Kudus. Ya. Jadi dia udah tahu Kristus. Ya. Nah, dia membimbing orang kepada Kristus. Makanya urusan bertobat, ingat, urusan bertobat itu urusan Roh Kudus, bukan urusan kita. Peran kita tuh cuma apa sih? Jadi alatnya Tuhan, memberitakan firman, ya, dan ngajak orang itu berubah. Mau atau enggak? Selebihnya keputusan itu hanya dari diri orang itu dan Roh Kudus. Roh Kudus sudah kasih tahu melalui kita, Roh Kudus sudah jamah hatinya, tapi kalau orang itu mengeraskan hati, ya udah dia nggak bertobat. Ya. Gitu. Makanya urusan bertobat itu bukan urusan kita. Kita itu cuma alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran, untuk mengajak orang berubah, yang menampilkan hidup Yesus dalam diri kita. Tapi urusan orang mau terima Yesus, orang mau berubah hidupnya, itu balik ke pribadi dia dan Roh Kudus. Nah, kita percaya Roh Kudus pasti jamah. Ya, tapi dari hatinya dia mau nggak berubah. Kalau enggak ya susah. Ya. Nah, Roh Kudus meyakinkan. Yohanes 16 ayat 8. Ya, berkata bahwa masa depan pelayanan dari Roh Kudus adalah meyakinkan dunia. Kata meyakinkan bahasa Yunani-nya eleko, berarti meyakinkan seseorang akan sesuatu. Menunjukkan sesuatu pada seseorang. Ya. Nah, Roh Kudus bertindak sebagai pengacara ilahi yang meyakinkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Roh Kudus akan meyakinkan. Ya. Makanya orang yang punya Roh Kudus, ya, dia pasti akan sadar akan dosa-dosanya. Dia akan tahu mengenai kebenaran Tuhan. Gitu. Lalu Roh Kudus itu melahirbarukan. Nah, kita nggak bahas ini topik sendiri. Tapi salah satu peran Roh Kudus adalah melahirbarukan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat atau anugerahnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, lahir baru itu juga dari karya Roh Kudus. Ya, aku rasa teman-teman udah tahu ya doktrin lahir baru itu bukan terjadi secara instan, tapi itu sebuah proses. Ya. Lalu Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Ya. Pada saat orang percaya lemah, Roh Kudus menyerukan keluhan orang percaya dan berdoa atas nama orang itu. Ya, Bapa mengerti doa syafaat Roh Kudus dan menjawab doa dan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan hidup orang percaya. Ya, karena ada Roh Kudus.
Ya, makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu ada peran Roh Kudus di dalamnya. Ya, ada peran Roh Kudus itu di dalamnya. Roh Kudus itulah yang memimpin hidup seseorang sehingga Allah memberikan yang terbaik bagi orang itu. Yang terbaik buat kita bukan berarti sesuatu yang enak-enak dipandang di mata Allah, bukan. Tapi yang terbaik bagi Allah buat kita yaitu pemulihan kodrat kita. Ya, supaya kita ini berubah kodratnya. Ya, kalau gereja timur tuh bilangnya teosis. Ya, ini aku tulis di sini deh. Teosis. Ya. Teosis itu artinya berkodrat ilahi, yaitu dari 2 Petrus. Ya. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Teosis. Nah, itu goalnya tuh ke situ. Dan itu ke situ. Lalu Roh Kudus memerintah. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 2. Nah, Roh Kudus memerintahkan Paulus dan Barnabas dikhususkan untuk pekerjaan misi. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 4 menambahkan bahwa kedua orang itu diutus oleh Roh Kudus. Ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi Roh Kudus punya peran merintah. Ya. Nah, Roh Kudus memiliki posisi yang dapat mengonfirmasi, ya, menjelaskan bahwa dia itu juga pribadi, begitu. Nah, Paul Enns menjelaskan bahwa tindakan-tindakan tertentu yang ditunjukkan kepada Roh Kudus akan sangat tidak lazim apabila ia tidak memiliki kepribadian atau personalitas yang sejati. Ya. Nah, pertama, Roh Kudus dapat diduakakan. Ini yang tadi. 2, Roh Kudus itu dapat dihujat. Ya, penghujatan terhadap Allah biasanya dianggap sebagai sesuatu yang melawan Bapa. Kristus juga dihujat. Demikian pula Roh Kudus. Penghujatan melawan Roh Kudus terjadi ketika karya Kristus disebut berasal dari setan. Nah, kalau kamu menghujat Roh Kudus kan tidak dapat diampuni. Ya, kenapa? Lihat dari konteks. Selalu lihat dari konteks. Karena pada waktu itu karya Kristus, pengusiran setan, dianggap itu berasal dari setan. Ya. Jadi dengan kata lain gini, lu menghujat Roh Kudus, lu menghujat pekerjaan Yesus juga. Menghujat Yesus juga. Begitu. Menghujat Yesus juga. Padahal waktu itu Roh Kudus telah memberikan kesaksian tentang pekerjaan Kristus. Nah, oke, menghujat Yesus masih bisa diampuni. Nah, menghujat Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang pekerjaan Yesus. Kalau sampai ini dihujat aja, berarti lu udah bebal. Gitu. Konteks di situ kan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi kan. Lu udah bebal. Bahkan Roh Kudus pun lu hujat lagi. Gitu ya. Jadi paham dulu. Ya, makanya Roh Kudus dan Kristus selalu sama. Sama bukan pribadinya ya. Sama bukan dalam arti pribadinya. Tapi sama dalam arti seirama. Ya, seirama. Ya, apa yang Kristus ajarkan, Roh Kudus ajarkan. Apa yang Kristus saksikan, Roh Kudus saksikan. Begitu. Nah, nanti ada lagi dengan Bapa. Makanya Trinitas itu luar biasa. Makanya dampak belajar Trinitas satu, relasi. Hubungan. Ya. Orang yang belajar Tritunggal, pasti hubungan dia dengan sesama itu baik. Baik. Karena Trinitas itu begitu. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Coba kalau misalnya Trinitas ada yang lebih tinggi gitu ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Kalau Trinitas ada satu yang lebih tinggi begitu. Kamu akan belajar bagaimana, oh ya udah, taat dengan rasa takut. Taat dengan rasa takut. Karena berarti ada sesuatu yang tinggi gitu ya. Tapi dalam hal hakikat ya, semua setara. Semua setara. Ya, teks-teks Alkitab dari Yunani pun juga menjelaskan itu setara. Yesus dan Bapa pun juga sama. Gitu. Ya, Yesus dan Bapa pun juga sama. Nah, gimana dengan yang Yesus bilang Bapa yang mengutus aku? Gitu. Ingat itu perkataan ketika Yesus masih ada di dunia. Bapa yang mengutus aku. Tapi satu sisi Yesus bilang, kamu lihat Bapa, kamu lihat aku. Ingat, Bapa sama dengan Yesus berarti itu. Setara dalam hal hakikat. Ya. Nah, makanya dampak dari belajar Tritunggal ya, dengan kesetaraan itu relasi. Ya, kita memiliki relasi dengan keluarga, dengan sahabat. Itu semua sama. Ya, sama. Ya, relasi. Ya, relasi. Ya. Nah, bagaimana dengan hierarki? Kalau saya beranggapan, kalau saya pribadi nggak ada hierarki. Tapi dalam hal fungsi memang ada. Fungsi Bapa apa, fungsi Yesus apa, fungsi Roh Kudus apa.
pasti ada fungsinya. Tapi hierarki, ya kalau mau jujur, Alkitab dan sejarah gereja tidak pernah mencatat ada yang namanya hierarki tentang Tritunggal. Ini Alkitab dan sejarah gereja. Nah, teman-teman nanti bisa koreksi, ya bisa cari sendiri. Tapi kan sejarah gereja konsili kan manusia yang merumuskan, manusia bisa salah. Ntar dulu. Tapi apakah itu sembarangan? Jahat loh kalau ternyata dalam konsili itu sengaja dibikin yang benar itu yang sesat. Itu jahat loh. Dampaknya jahat loh. Apakah sejahat itu manusia? Sampai dulu tuh ada bunuh-bunuhan karena doktrin, berarti apa sih? Karena mereka beranggapan dengan masing-masing argumennya, ya itu benar gitu. Itu benar. Ya. Nah, ini ada yang bilang apakah beda dengan GSKI? Ya enggak. Ya enggak beda. Ya. Karena GSKI sendiri nggak pernah bilang yang namanya hierarki. Secara fungsi memang ada. Secara fungsi itu memang ada. Bapa itu fungsinya apa? Yesus apa? Roh Kudus apa? Nah, tapi kita nggak bisa bilang ini yang satu lebih tinggi. Ya, karena setara. Gitu. Ya, karena setara. Begitu. Oke, ya. Lalu Roh Kudus itu dapat ditolak. Ya. Roh Kudus itu dapat ditolak. Nah, dalam pembicaraannya melawan ketidakpercayaan orang Yahudi yang akhirnya merajam dia dengan batu sampai mati, Stefanus menuduh mereka sebagai orang yang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinganya selalu menolak Roh Kudus. Kisah Rasul 7 ayat 51. Mereka berdiri dalam antrian panjang dari suatu tradisi menolak pekerjaan Allah dan menolak peringatan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pun bisa ditolak. Ya. Roh Kudus pun bisa ditolak. Lalu selanjutnya Roh Kudus itu dapat didustai. Ya. Pada waktu Petrus mengonfrontasi Ananias dan Safira berkaitan dengan penipuan mereka, ia menuduh mereka telah mendustai Roh Kudus. Nah, dosa Ananias dan Safira itu bukan karena menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Nah, Petrus menegaskan bahwa hasil penjualan tersebut itu adalah hak mereka. Namun yang menjadi permasalahannya adalah bahwa mereka berdusta di sini. Nah, Ananias dan Safira itu sepakat dalam kebohongan dengan tidak menyebutkan jumlah keseluruhan dari hasil penjualannya. Nah, pada zaman itu, jemaat benar-benar hidup dalam kasih dan saling peduli. Saling berlomba untuk memberi dan diserahkan kepada para rasul yang nantinya disalurkan kepada orang yang membutuhkannya melalui para diaken. Ya, di sini. Nah, supaya terlihat lebih rohani, ya, maka dan memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, Ananias dan Safira mengaku bahwa mereka telah memberikan seluruh dari hasil penjualan tanah. Itu sebabnya Ananias dan Safira dihukum mati karena mereka telah berdosa, yaitu mendustai Roh Kudus. Nah, mengenai dosa Ananias dan Safira ini, John Calvin mengemukakan ada 6. Pertama, ini menghina Allah dan mengetahui segala pikiran manusia, lalu melanggar kekudusan Allah dalam membawa persembahan kepada Allah yang suci, lalu keangkuhan yang jahat, pengkhianatan, menodai gereja yang kudus, lalu kemunafikan. Ya, di sini. Nah, baru terakhir Roh Kudus ini dapat ditaati. Ya, Kisah Rasul 10 berkata, Tuhan memberikan wahyu yang paling jelas kepada Petrus bahwa ia juga memasukkan orang non-Yahudi dalam wilayah berkat. Dalam hubungan ini, Roh Kudus meminta kepada Petrus untuk mendampingi 2 orang pergi ke rumah Kornelius, di mana kebenaran ini akan menjadi bukti bagi orang non-Yahudi. Nah, Petrus taat waktu itu. Ya, Petrus taat. Ya, jadi Roh Kudus pun juga bisa dapat ditaati, teman-teman. Nah, bagian terakhir yang menjelaskan bahwa Roh Kudus merupakan pribadi adalah penyebutannya. Nah, ini penyebutannya. Ya. Kata Yunani untuk Roh Kudus itu adalah pneuma. Ya, pneuma. Yang itu sebenarnya dalam bahasa Yunani itu bentuk netral. Ya, neuter. Ya, pneuma. Setiap kata ganti yang digunakan untuk menggantikan pneuma tuh harusnya tuh ekeno. Ekeno tuh it. Ya, itu netral it. Tapi para penulis Alkitab nggak mengikuti pola tata bahasa itu.
Nah, mereka menggantikannya dengan kata ganti maskulin yang ditujukan pada Roh Kudus, yaitu ekeinos. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang belajar Yunani, ya, ini ekeinos ini kata ganti. Ekeinos, ekeine, ekeino. Ya. Ekeinos itu he, ekeine itu she, ekeine itu it. Ya, he, she, it. Ya, he, she, it, teman-teman. Ya, di situ. Nah, untuk Roh Kudus dipakainya ekeinos. Aturan kan it, ya, ekeino, begitu. Ya. Nah, ini bisa dilihat ayat-ayatnya dari Yohanes 15 dan 16. Ya, teman-teman, nanti teman-teman bisa cek, teman-teman bisa buka. Ya. Nah, keempat bukti di atas, yaitu atribut, karya, posisi, dan penyebutan Roh Kudus, telah memberikan bukti-bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi dan bukan sekadar pengaruh atau tenaga. Oleh karenanya, sebagai orang percaya, kita harus menghargai dan memiliki sikap hormat yang benar kepada Roh Kudus dengan cara hidup taat pada pimpinannya yang membawa kepada kita kebenaran mengenai Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, teman-teman, sebagai penutup, ya, memang dalam hal gereja Pentakosta, ya, itu banyak hamba Tuhan yang terlibat skandal. Ya, teman-teman pasti tahu sendiri ya, dia hamba Tuhan besar, bisa buat mujizat, karunia roh, tapi mengapa terlibat skandal di situ? Ya. Nah, ini pentingnya memahami doktrin Roh Kudus. Dari tadi kan Roh Kudus sama Yesus, Roh Kudus sama Yesus. Ya, nah memang kita nggak singgung yang aspek Roh Kudus sama Bapa. Ya. Tapi begini, Roh Kudus dan Yesus itu seirama. Kamu belajar doktrin Roh Kudus, maka bermuara pada apa tadi? Kristusentris. Baik pengajaran atau hidup yang berujung pada Kristusentris. Ya, kalau pengajaran berarti dikembalikan kepada rancangan semula seperti Kristus. Begitu. Dalam hal hidup kehidupan kita yang juga semakin berkodrat ilahi, teosis. Ya, atau istilah GSK itu corpus delicti. Ya, dikembalikan ke rancangan semula. Di situ. Nah, makanya jangan terjebak belajar Roh Kudus ya. Nah, dalam hal ini memang kita sedikit beda dari teologi Pentakosta lain. Jangan hanya terjebak di utamakan karunia roh. Nah, memang dalam gereja Pentakosta yang jadi titik tolak itu karunia roh, terutama bahasa roh. Nah, kita jangan terjebak di situ. Tapi bermuaralah pada Kristus. Di situ. Bermuaralah pada Kristus. Begitu, teman-teman. Ya. Oke. Ini ada yang komen. Dia dari tadi udah, ini Obed nih pasti, dari tadi udah chat personal nih. Halaman 149, paragraf kedua dan ketiga buku Tritunggal 2017 mengenai hierarki dalam Elohim. Pandangan GSK mengenai hierarki dalam Elohim bahwa Alkitab jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lebih besar dari Bapa. Ya, tidak lebih besar dalam arti apa? Fungsi. Ingat, yang tadi saya bilang tuh setara itu dalam arti apa? Ya, keilahiannya itu setara. Jadi nggak ada istilah Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Ya, kalau dalam hal fungsi di sini ya jelas iya. Karena Bapak kan yang ngutus Yesus. Jadi harus paham dulu. Ya. Harus paham dulu. Bukan dalam arti fungsinya yang saya bilang. Tapi hakikat. Hakikatnya sama-sama Allah. Hakikat Bapa Allah. Hakikat Yesus Allah. Hakikat Roh Kudus ya Allah. Gitu. Sama enggak? Ya sama. Sama-sama Allah. Gitu. Sama-sama Allah. Hakikatnya yang sama. Dalam hal fungsi ya jelas beda. Gitu. Terus yang kedua ini kan buku 2017. Nanti akan ada buku terbaru. Ya, yang akan ada buku revisi. Gitu. Kemungkinan buku yang ini nanti akan banyak perombakan. Sekilas yang saya tahu soal buku Tritunggalnya Pak Eras ya, dia akan nulis buku baru gitu. Jadi akan ada perubahan lagi. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Bagaimana? Ada yang mau nanya? Ada? Kok saya mau nanya. Oke, silakan. Jadi manggilnya Pak atau Ko? Kakak aja deh. Gue bukan orang Chinese, Batak. Aku juga. Okay. Ya, aku mau nanya. Sebenarnya untuk masalah hierarki itu
sebenarnya penting nggak sih? Maksudnya kalau dibilang penting kan penting, tapi apakah dengan kita tahu, oh Tuhan Yesus lebih besar daripada Bapa, oh Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus, oh mereka setara gitu. Apa gitu kontribusinya gitu? Apakah itu penting untuk pertumbuhan iman rohani kita atau itu cuma sekedar untuk tahu-tahuan aja? Oke, saya jawab. Tapi sebelumnya boleh dimatiin rekamannya? Ini saja pendapat pribadi ya, bukan pendapat gereja. Ini saja pendapat pribadi. Matiin dulu rekamannya. Mana? Udah belum? Matiin dulu.